Chapter 671. Kelima leluhur tahap Yuanying, hampir berbarengan, masing-masing mengambil segenggam bendera formasi dan langsung melemparkannya ke laut. Mereka berlima secara bersamaan menyuntikkan kekuatan spiritual mereka. Saat lima bendera formasi menyentuh permukaan laut, dalam sekejap, laut dalam radius 100 mil langsung dikelilingi kabut tebal. Laut yang semula bergelombang tiba-tiba menjadi tenang, dan tidak ada lagi ombak yang bergulung. Yang Chen, yang sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri, tiba-tiba merasakan kecepatannya tiba-tiba melambat, dan hatinya sedikit terkejut. Kesadaran spiritualnya segera menemukan bahwa air laut di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi es, dan seluruh pesawat membeku di dalamnya. Meskipun pesawat ulang-alik masih dapat mempertahankan kecepatan tertentu di dalam es, namun tidak dapat lagi mencapai setengah dari kecepatan awal. Pada titik ini, Yang Chen tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Meskipun formasi ini tidak terlalu mematikan, bahkan jika Yang Chen menggunakan si Powering Jasper Cup, tidak mungkin untuk melarikan diri dari formasi tersebut. Untuk menjebak Yang Chen, kali ini orang Taitian bersusah payah, dan bahkan secara khusus menyempurnakan rangkaian bendera penyegel laut ini. Perubahan mendadak membuat Yang Chen kaget, pesawat ulang-alik disingkirkan, dan orang-orang sudah muncul di laut. Nyala api pembakaran surga Yin yang langsung membungkus seluruh tubuhnya, dan dia dengan cepat terbang menuju laut. Meskipun api pembakaran surga Yin yang saat ini masih sangat lemah, tingkat pembekuan ini tidak dapat bersaing dengan api pembakaran surga Yin yang sama sekali. Pihak lain baru saja memotong kemungkinan pelariannya, dan kartu truf sebenarnya tetaplah 5 akar roh air leluhur tahap Yuanying. Begitu keluar dari perahu layar, Yang Chen menemukan sosok 5 leluhur tahap Yuanying. Alasan mengapa dia terbang ke laut adalah karena dia tahu bahwa di laut, kecuali dia menggunakan sungai berdarah, dia bukanlah lawan dari 5 atribut air leluhur tahap Yuanying. Di udara, mungkin akan terjadi perkelahian. Terhadap rencana Yang Chen, 6 leluhur tahap Yuanying yang mengejarnya tidak peduli sama sekali. Dalam pandangan mereka, 6 lawan 1 sudah merupakan keuntungan besar. Ini tidak mempertimbangkan bahwa keenamnya secara kolektif lebih tinggi dari Yang Chen. Tidak ada kemungkinan gagal menghadapi pria kecil yang baru saja memadatkan intinya selama 20 atau 30 tahun. Kali ini, perhitungannya menyeluruh, dan efektivitas tempur Yang Chen dan senjata ajaib yang dimiliki oleh orang Taitian dihitung. Pesawat ulang-alik itu sekarang dibatalkan. Yang Chen awalnya memiliki pedang terbang atribut kayu, yang membunuh iblis tua Lin Changhe, tetapi itu tidak cocok dengan atributnya sendiri, dan kekuatannya tidak akan terlalu besar. Gao Yue menyempurnakan pedang sinar terang untuk Yang Chen, yang merupakan pedang terbang terbaik untuk Yang Chen saat ini, tetapi dibandingkan dengan 3 senjata sihir sumber kehidupan Liu Wei dan leluhur panggung Yuanying, itu bukan apa-apa. Alasan mengapa hanya ada 3 senjata ajaib sumber kehidupan adalah karena 3 di antaranya kehilangan pedang terbang sumber kehidupan di dekat istana yang murni terakhir kali dan belum ditemukan. Senjata ajaib leluhur tahap Yuanying adalah Yang Chen tidak dapat menemukannya dari Yang Off. Selain itu, Yang Chen tidak lagi memiliki senjata sihir tempur, setidaknya para master tahap Yuanying dari Taitianmen berpikir demikian. Selain itu, tubuh Yang Chen yang sangat kuat saat ini diperkirakan disebabkan oleh semacam teknik pemurnian tubuh yang buruk. Teknik pemurnian tubuh yang bisa mengubah bentuk tubuh seperti ini, seberapa canggihkah itu? Tidak mengherankan jika Yang Chen selalu memberi orang perasaan bahwa dia tidak akan mudah bergerak. Oleh karena itu, musuh yang benar-benar memahami kekuatan Yang Chen sudah mati. Orang-orang yang menilai senjata ajaib Yang Chen berdasarkan informasi akurat pasti membuat kesalahan. Sosok Yang Chen segera mencapai permukaan laut. Di laut, 5 leluhur tahap Yuanying masing-masing menempati satu arah dan mengepung Yang Chen di tengah, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Peran arai bendera penenang laut tidak hanya untuk membekukan lautan, tetapi juga untuk membekukan kecepatan Yang Chen dalam jangkauan susunan bendera. Pakaian dari 5 leluhur tahap Yuanying memiliki jimat yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengimbangi belenggu susunan bendera, tetapi Yang Chen tidak memiliki pakaian semacam ini, jadi dia hanya bisa ditahan oleh susunan tersebut. Yang Chen, aku akan memberimu kesempatan. Sekte saya haus akan bakat, selama Anda menyerah, kami tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Pria panggung Yuanying yang kuat berdiri di atas perahu layar dan terbang di udara memandang Yang Chen yang muncul di pengepungan dan berkata dengan dingin. Kurangi omong kosong. Yang Chen berteriak, tetapi matanya tertuju pada 5 orang di sekitarnya, seolah-olah dia takut mereka tiba-tiba bergerak. Jika kamu tidak ingin muka, pergilah ke neraka. Wajah pria kuat itu bahkan tidak berubah, sepertinya dia sudah menduga Yang Chen akan mengatakan ini. Bujukan tadi hanyalah rutinitas, dia tidak berniat membiarkan Yang Chen hidup sama sekali. 5 leluhur tahap Yuanying di laut sepertinya telah menerima perintah, dan 5 pedang terbang secara seragam menyerang Yang Chen di tengah. Yang Chen tidak berani sombong, dengan gerakan pikirannya, lonceng emas hampir menembus tubuhnya, mengembun di luar tubuhnya, dan melindungi Yang Chen dengan erat. Hanya dalam sekejap mata, kelima pedang terbang telah memotong lonceng emas. Bas, suara bel yang berat datang dari bel emas dan terdengar santai di samping Yang Chen. Yang mengejutkan Yang Chen, situasi di mana beberapa orang yang mengepungnya dikejutkan oleh lonceng emas tidak terjadi. Kelima bendera tiba-tiba bergetar pada saat bel berbunyi, dan penghalang tak kasat mata secara langsung melindungi 5 leluhur tahap Yuanying. Laut beku di bawah kaki Yang Chen tiba-tiba berubah menjadi bubuk es, dan lapisan tebal langsung hancur oleh suara bel. Namun,
Gemetarnya bendera belum berhenti, dan 5 leluhur tahap Yuanying tidak terluka sama sekali, seolah-olah semua serangan lonceng telah diubah menjadi es oleh bendera tersebut. Pesawat ulang-alik dan lonceng emas, dua senjata ajaib yang telah dicoba dan diuji ratusan kali, di luar dugaan semuanya mengalami masalah hari ini. Harus dikatakan bahwa persiapan pihak lain sangat matang, yang membuat Yang Chen sangat terkejut. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah musuh Yang Chen. Kekuatan susunan bendera penindasan laut, mereka tahu lebih baik dari siapapun. Arah yang bisa dikendarai oleh 5 leluhur tahap Yuanying hampir runtuh di bawah suara bel Yang Chen. Jika bukan karena semua orang segera menstabilkan posisi mereka, mungkin susunannya akan dirusak oleh Yang Chen. Bahkan pria kekar yang selama ini berada di perahu layar pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Perahu layar itu sendiri memiliki kekuatan perlindungan, tetapi ketika bel berbunyi, dia hampir tidak bisa mengendalikan perahu layar tersebut. Lonceng emas apa ini, begitu kuatnya. Pedang terbang dari 5 leluhur tahap Yuanying tidak dapat melukai Yang Chen. Ada sedikit keserakahan di mata orang kuat itu. Senjata ajaib seperti itu, jika itu adalah senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri, seberapa baguskah itu? Susunan ini sungguh mengganggu, beberapa kali berturut-turut, sehingga Yang Chen sangat tidak puas dengan susunan bendera penindasan laut ini. Tanpa berpikir panjang, dia segera menstimulasi kekuatan spiritualnya, dan bel berbunyi lagi, menyebar ke segala arah. Yang Chen tidak percaya bahwa susunan pihak lain bisa begitu kuat sehingga bisa menahan serangan bel. Mereka tidak menyangka Yang Chen akan mendapat serangan yang begitu kuat, 5 leluhur tahap Yuanying tidak peduli untuk menyerang Yang Chen, dan sepenuhnya mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk bertahan. Meskipun serangan bel Yang Chen sangat dahsyat, serangan itu menghabiskan kekuatan spiritual. Dengan 5 orang yang bekerja bersama, meski mereka lelah, mereka juga bisa membuat Yang Chen lelah. Chapter 672. Harus dikatakan bahwa formasi ini sangat cocok untuk mengepung orang. Khusus di lautan, juga dikendarai oleh 5 master panggung Yuanying dengan akar roh air. Bahkan jika lonceng emas Yang Chen lebih merusak kesadaran spiritual, hampir semua serangan lonceng tersebut diserap oleh formasi. Dalam lingkup formasi Nuo, terdapat pecahan es di mana-mana, namun kelima orang tersebut tidak terluka sama sekali. Dari perspektif kekuatan spiritual saja, 5 master tahap Yuanying telah jauh melampaui tingkat kekuatan spiritual Yang Chen. Terlebih lagi, jika menyangkut dunia nyata, mereka semua lebih tinggi dari Yang Chen. Dalam konfrontasi tingkat ini, formasi yang dibentuk oleh mereka berlima dengan kuat berada di atas angin. Namun, bukan berarti Yang Chen sama sekali tidak berdaya. Bagaimanapun, lonceng emas adalah produk bagus dari rumah harta karun Istana Naga, dan itu tidak biasa. Meskipun kelima orang mengandalkan formasi untuk memblokir serangan lonceng Yang Chen, mereka tidak lagi dapat menyerang, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Bukan karena kelima orang itu tidak ingin menyerang, tetapi seseorang di antara mereka sedikit terganggu, dan mereka langsung terkena bel yang menyebar. Hanya sedikit keluar dari perlindungan formasi, mereka segera merasakan perasaan jiwa mereka hampir rusak parah. Di bawah keterkejutan yang hebat, siapa yang berani diganggu lagi? Formasi tersebut menahan semua serangan bel, sehingga pria berotot di perahu layar di luar formasi tidak mengalami kerusakan apapun. Sejak awal penyerangan, ia mengendalikan perahu layar untuk terbang ke udara. Dia adalah panglima serangan ini, tetapi melihat bahwa 5 master panggung Yuanying dan barisan bendera penyegel laut tidak dapat melakukan apapun pada Yang Chen, junior panggung jidan kecil, dia tidak bisa menahan cemberut. Di luar formasi, pria berotot itu pasti bisa melihat bahwa Yang Chen tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata ajaib lonceng emas yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Itu memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan sekarang dia menemui jalan buntu dengan 5 orang itu, dan kedua belah pihak tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Melihat situasi ini terjadi, pria berotot itu tentu tidak akan mentolerirnya. Keenam leluhur panggung Yuanying harus bekerja keras untuk menghadapi master panggung jidan. Meskipun dikatakan bahwa Yang Chen hanya bisa terjebak oleh formasi dan dia tidak dapat melarikan diri, bahkan membunuh Yang Chen memerlukan bantuan formasi, dan jika tidak dapat dilakukan, maka akan sangat disayangkan. Saat dia mengerutkan alisnya, pedang terbang muncul di sampingnya. Dalam sekejap mata, pedang terbang diam-diam menebas ke arah Yang Chen, yang berada di tengah formasi. Yang Chen saat ini sedang menghadapi pengepungan 5 orang, jadi dia pasti tidak bisa menahan serangan mendadak orang lain. Pedang terbang itu terbang sangat cepat. Dengan suara mendesing, itu tiba di atas kepala Yang Chen. Namun, Yang Chen dalam formasi sepertinya sudah menduganya, dan ada pedang terbang di tangannya, yang merupakan pedang sinar terang yang diketahui semua orang. Yang aneh adalah Yang Chen tidak menggunakan pedang terbangnya untuk membela diri. Sebaliknya, dia memegang pedang terbang di tangannya. Ketika pedang terbang pria berotot itu mendekat, Yang Chen mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Ding, dengungan, terdengar suara lembut, itu adalah suara Yang Chen mengayunkan pedangnya untuk memblokir pedang terbang pria berotot itu, dan suara mendengung itu adalah saat Yang Chen menerima serangan pedang terbang pihak lain. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya melonjak dan lonceng emas di tubuhnya berbunyi. Bel berbunyi tepat pada saat pedang sinar terang Yang Chen dan pedang terbang pria berotot itu bertemu. Suara bel yang merdu langsung terdengar ke telinga pria berotot itu melalui perpotongan kedua pedang. Jika pria berotot itu sudah berada di luar formasi, dalam waktu singkat, Yang Chen benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun,
dia tidak bisa menunggu saat ini dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Adalah hal yang bodoh menggunakan kesadaran spiritual untuk mengendalikan pedang dalam jangkauan serangan Bel Yang Chen. Boom! Pria berotot itu hanya merasakan saat kedua pedang itu berpotongan, pikirannya tiba-tiba seperti meledakkan bom besar, dan pikirannya kosong. Pedang terbang kehilangan kendali saat bel berbunyi dan langsung jatuh ke dalam formasi. Pria berotot itu berada di atas perahu layar, tapi sepertinya dia mengalami koma. Untuk sementara, dia tidak bisa lagi mengendalikan perahu layar dan sayapnya. Kedua senjata ajaib itu kehilangan kendali pemiliknya dan mulai jatuh perlahan dari udara. 5 penggarap tahap Yuanying di barisan bendera penyegel laut terkejut. Sambil mencoba yang terbaik untuk mempertahankan formasi untuk menahan serangan Yang Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi kebodohan pria berotot itu. Dalam situasi di mana jumlah orang dan wilayah lebih unggul, dia masih ingin melakukan intervensi sesuka hati. Jika dia tidak mengetahui situasinya, dia akan berakhir seperti ini. Tidak mungkin, meskipun beberapa dari mereka mengandalkan kekuatan formasi untuk memblokir serangan lonceng emas, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik, dan tidak ada tenaga cadangan untuk memberi tahu pria berotot itu. Dengan penilaian yang salah, pria berotot itu harus membayar mahal. Namun, serangan pria berotot itu bukannya tanpa efek apapun. Pada saat Yang Chen melawan pedang terbang pria berotot itu, 5 bendera dari susunan bendera penyegel laut telah menyusut banyak ke arah tengah kerumunan. Cakupan peta area juga berkurang lebih dari setengahnya. Menyusutnya cakupan peta susunan berarti peningkatan kekuatan dan penurunan kekuatan kendali untuk 5 leluhur tahap Yuanying, tetapi bagi Yang Chen, itu tidak begitu indah. Yang paling penting adalah setelah pertahanan formasi ditingkatkan, dia sudah bisa mulai melawan. Serangan lonceng emas telah sepenuhnya terikat dalam formasi, dan bahkan es di bawah kakinya hanya dapat pecah di area kecil. Tidak mungkin, sekarang Yang Chen tidak bisa mendalami pengorbanan lonceng emas, dan dia tidak bisa secara efektif meningkatkan serangan lonceng emas. Hanya ada satu metode ini. Untungnya, fungsi perlindungan tubuh yang kuat dari lonceng emas, bahkan jika Yang Chen diserang dalam formasi, itu hanya membuat Yang Chen mundur sebentar, tetapi tubuhnya tidak akan terluka. Jika dia mengendalikannya dengan baik, Yang Chen juga bisa menggunakan serangan pihak lain untuk mengguncang lonceng emas untuk melawan. Namun, pihak lain segera mengetahui hal ini, dan serangannya menjadi lebih tidak terduga. Mereka tidak akan pernah bergerak pada saat yang sama untuk memberikan serangan balik terhebat pada Yang Chen. Semua orang memanfaatkan serangan balik lonceng emas yang didorong oleh serangan rekan mereka untuk menyerang Yang Chen. Lonceng emas sepenuhnya melindungi Yang Chen, dan suaranya tidak sekuat awalnya. Melihat metode ini berhasil, kelima orang itu bergembira untuk beberapa saat, dan terlepas dari perahu layar di langit yang perlahan-lahan jatuh, mereka sepenuhnya mengendalikan bendera formasi, sambil memobilisasi formasi untuk menyerang Yang Chen, sambil mengecilkan cakupan formasi, pembentukan. Formasi itu semakin kecil, dan terkonsentrasi dalam jarak 100 kaki. Jarak antara 5 orang itu semakin dekat, tetapi kekuatan formasi semakin besar. Secara tidak sengaja, Yang Chen tidak dapat melawan, dan lonceng emas menghadapi serangan formasi dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak dapat lagi membunyikan lonceng emas untuk melawan. Melihat Yang Chen mulai berjuang dan berada dalam kekacauan, kelima orang itu akhirnya menunjukkan senyuman puas. Tujuan terbesar perjalanan ini bisa tercapai. Mungkin mereka tidak harus membunuhnya terlebih dahulu, tapi mereka juga bisa menangkap Yang Chen hidup-hidup. Anda harus tahu bahwa orang yang hidup lebih berjasa daripada orang mati. Tidak ada yang peduli dengan situasi orang kuat itu. Dia baru saja pingsan oleh bel emas. Bagaimanapun, ada perlindungan perahu layar. Tidak akan ada masalah saat mendarat di laut. Selama mereka menangkap Yang Chen, belum terlambat untuk mengobatinya. Yang Chen melawan dengan sangat keras, tapi itu tidak membantu. Segera, formasi dibatasi hingga radius 30 kaki, dan Yang Chen harus kelelahan untuk menahan serangan formasi. Chapter 673. Pembentukan 5 orang hanya bisa menjebak Yang Chen. Jika orang ke-6 tidak ikut campur, mungkin hanya akan menemui jalan buntu. Meskipun serangan orang kuat itu menyebabkan kesadaran spiritualnya terluka, itu membalikkan situasi kebuntuan antara kedua belah pihak, dan Yang Chen menjadi dalam bahaya. Melihat ruang lingkup formasi semakin kecil, Yang Chen tidak dapat melancarkan serangan sengit sama sekali, dan suasana hati 5 leluhur tahap Yuanying dengan cepat menjadi lebih baik. Di laut, kekuatan spiritual air berlimpah, selama mereka mau, mereka dapat mengisinya kembali kapan saja. Bahkan konsumsi kekuatan spiritual yang disebabkan oleh serangan Yang Chen dapat pulih setelah beberapa saat. Di atas laut, itu hanyalah ladang asal para penggarap akar roh air ini. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan Yang Chen, dia hanya bisa mati di sini hari ini. Di tengah seringai 5 tuan, Yang Chen telah berubah menjadi domba yang terperangkap di mata semua orang, dan dia tidak lagi mampu melawan. Sangat lemah, sepertinya selain senjata ajaib untuk perlindungan dan pesawat ulang-alik untuk melarikan diri, tidak ada cara serangan lain yang bisa dilakukan. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana murid jenius Li Qingchen patah di tangannya. 5 master yang dikirim oleh Tai Tianmen bukanlah ras monster tahap Yuanying berkepala macan tutul yang ditemui Yang Chen di Gua Dewa Pohon Beringin. Mereka hampir mampu bersaing dengan Si Kui dan Si Esa. Orang-orang di Gua Immortal tidak mengalami penajaman naluri. Mereka hanya mengandalkan kekuatan spiritual yang melimpah di Gua Dewa dan metode budidaya sistematis untuk berkultivasi ke tahap Yuanying. Mereka tidak tahu berapa banyak jalan yang lebih buruk dari Si Kui dan Si Esa.
Barisan yang begitu kuat, yang digunakan untuk menghadapi Yang Chen, telah memberikan cukup banyak wajah kepada Yang Chen, dan juga mencerminkan tekad orang-orang Taitian. Kali ini, mereka harus membunuh Yang Chen, tanpa ampun. Formasi itu dikompresi lagi, dan 5 master sudah berada dalam jarak 10 kaki dari Yang Chen. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dia tidak bisa menembus belenggu susunan bendera penyegel laut. Susunan bendera berskala besar dapat membuat kecepatan pesawat ulang-alik turun tajam. Pada titik ini, bahkan bergerak beberapa langkah pun hampir merupakan harapan yang berlebihan. Kekuatan tak kasat mata hampir menutup seluruh ruang. Tidak hanya Yang Chen, bahkan 5 master panggung Yuanying tidak berani bergerak sama sekali. Di ruang sekecil itu, jika dia bergerak sembarangan, itu akan mempengaruhi formasi susunan. Sekarang tidak ada orang kuat yang mengendalikan perahu layar, Yang Chen mungkin akan lolos. Untungnya, situasi saat ini pada dasarnya telah selesai. Yang Chen hanyalah binatang yang terperangkap. Di bawah serangan gabungan dari 5 leluhur tahap Yuanying, dia tidak dapat bertahan lama. Lebih baik aman. Semuanya tampak sempurna. Bahkan jika orang kuat itu terluka, Yang Chen tidak akan mampu melawan. Tidak ada akhir yang lebih baik dari ini. Ketika mereka berpikir bahwa terlepas dari apakah Yang Chen menyerah atau terbunuh, harta ajaib berbentuk lonceng yang dapat menahan mereka begitu lama akan menjadi rampasan perang, semua orang merasakan gelombang kegembiraan. Tentu saja, hal yang paling menggoda adalah kemungkinan Yang Chen meminum beberapa pil. Tidak seorang pun akan percaya bahwa seseorang yang telah memurnikan lusinan pil hati batin yang mempertanyakan tidak akan menyimpan sedikit pun padanya. Belum lagi jauh, leluhur utama Yang Chen, Wang Yong, baru saja dipromosikan ke tahap daceng. Contoh hidup ada di depan mereka, dan semua orang pasti merasa iri. Formasi susunannya tampaknya telah mencapai ukuran minimumnya, dan kemungkinan besar tidak akan menyusut lagi. Arai yang dikendalikan oleh 5 orang perlu memberikan tempat bagi semua orang untuk bergerak. Radius 10 kaki sudah menjadi batasnya. Hati semua orang tenang, dan ketika mereka merasa hasilnya hanya tinggal menunggu waktu, wajah Yang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman. Begitu senyuman ini keluar, tiba-tiba membuat beberapa leluhur tahap Yuanying memiliki firasat buruk, tetapi apa yang salah, mereka tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu. Akhirnya, kamu sudah dekat. Dengan kata-kata Yang Chen, di sekitar semua orang, ratusan benda seukuran kepala tiba-tiba muncul. Tidak kurang dari 100 benda di sekitar setiap orang. Guntur, salah satu leluhur tahap Yuanying memiliki mata yang tajam dan segera mengenali benda-benda yang ditangguhkan ini. Namun, dia hanya sempat mengucapkan satu kata pun sebelum ratusan benda itu meledak secara bersamaan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi seluruh area. Tubuh setiap orang ditutupi oleh ratusan sambaran petir tebal. Cahaya yang kuat membuat tidak ada seorang pun yang bisa membuka mata dan melihat apa yang terjadi. Di luar tubuh Yang Chen, tiba-tiba ada bayangan lonceng emas, menutupi seluruh tubuh Yang Chen, dan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning Yang Chen juga didorong hingga ekstrim, ranah pemetikan gunung dari teknik pemurnian tubuh, kulit kekuatan perlindungan dinaikkan ke level tertinggi. Tidak hanya itu, pada saat ini, kubah juga muncul di luar tubuh Yang Chen, membungkus Yang Chen dan lonceng emas di dalamnya. Kubah tersebut, yang telah disempurnakan oleh esensi sejati logam ketujuh, menunjukkan kondisi pertahanan terkuat saat ini. Dalam suara gemuruh, tidak hanya 5 leluhur tahap Yuanying, tetapi bahkan pinggiran Yang Chen juga ditutupi oleh guntur. Kubah saat ini sepertinya menjelma menjadi obor besar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Benda-benda seukuran kepala ini jelas merupakan buah delima guntur yang Yang Chen menyerap cukup banyak guntur ketika dia memecahkan formasi guntur surgawi bintang 7 di 100.000 gunung terakhir kali. Sebuah buah delima guntur sudah cukup untuk menyerap lebih dari setengah kekuatan kesengsaraan guntur ke-9 Su Chengxin. Ratusan buah delima petir meledak pada saat bersamaan, kekuatan yang terkandung dilepaskan, kekuatan tersebut bisa dibayangkan. Dari 5 master panggung Yuanying, kecuali orang yang mengenali buah delima petir, 4 lainnya bahkan tidak mengeluarkan suara. Di bawah baptisan lebih dari 100 lampu guntur, mereka langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak. Sekalipun mereka telah melewati kesengsaraan guntur, namun dalam menghadapi kekuatan ratusan kesengsaraan guntur ke-9, mereka masih tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Bahkan jika ada bendera formasi untuk melindungi mereka, itu hanya sedikit menunda waktu pecahnya cahaya petir, dan itu tidak membantu. Dalam sekejap, susunan bendera penindas laut yang baru saja ditutup rapat menghilang dari permukaan laut, dan permukaan laut yang membeku juga kembali normal pada saat ini. Kubah di tengah sepertinya telah mengalami pembaptisan. Saat ini, ada warna merah tua, dan gas panas keluar. Tampaknya serangan ini telah memanaskan kubah hingga suhu yang sangat tinggi. Tiba-tiba, aula berbentuk kubah itu tenggelam ke laut, dan uap putih mengepul dari permukaan laut, menutupi sekeliling dengan rapat. Di tengah kabut putih, lonceng emas yang dalam berbunyi lagi. Bas, laut seakan dihantam palu raksasa, dan lubang besar pun runtuh, lalu perlahan kembali normal. Namun, riak besar mengikuti ombak dan menyebar dengan liar ke kejauhan. Sosok Yang Chen muncul di tengah-tengah gas putih yang mengepul, masih memegang pedang terbang di tangannya. Tubuhnya berkedip-kedip dan dia sudah sampai di depan perahu layar bersayap. Dia melompat dengan lembut dan menaiki perahu layar, berdiri di depan kepala pria kuat yang tidak sadarkan diri itu. Chapter 674
Di gerbang Gunung Taitianmen, Master Sekte memegang benda aneh di tangannya, menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening untuk waktu yang lama, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Penatua Zhang di seberangnya, apakah kamu yakin? Ya, Ketua Sekte. Penatua Zhang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata tanpa daya, setelah konfirmasi dari setidaknya 6 tetua di sekte tersebut, ditambah konfirmasi dari beberapa orang berpengetahuan di luar, kesimpulannya sama. Pesawat rahasia ini telah disebutkan dalam karya klasik sekte. Petik 2. Ini sebenarnya kunci rahasia yang diturunkan oleh para pendahulu sekte kita. Master Sekte Taitianmen memegang kunci di tangannya dan menghela nafas. Pada levelnya, dia telah melihat banyak hal baik, dan tidak banyak kejutan. Pesawat rahasia ini berbeda. Penatua Zhang melihat bahwa Master Sekte tampaknya tidak terlalu memperhatikannya, dan buru-buru mengingatkan, hal-hal di pesawat rahasia sangat penting. Menurut catatan, kemungkinan besar ia memiliki banyak sumber daya dan senjata ajaib, yang sangat membantu situasi sekte saat ini. Apakah lokasi pesawat rahasia sudah ditentukan? Master Sekte itu mengangguk. Jika ada hal-hal ini, itu sangat mendesak bagi orang-orang Taitian saat ini. Tidak, Penatua Zhang menjawab dengan sangat malu, Sekte memiliki catatan, tetapi lokasi kuncinya masih ada dalam catatan kunci rahasia itu sendiri. Masih tidak mungkin untuk menentukan lokasi dari pesawat rahasia itu. Prasasti ini, apakah tidak ada orang yang mengenalinya? Tentu saja, Ketua Sekte tahu mengapa Penatua Zhang datang mencarinya, tetapi beberapa hal masih perlu dikonfirmasi. Setidaknya 10.000 tahun yang lalu, wajar jika ada yang hilang sekarang. Penatua Zhang dapat mendengar keluhan dalam nada suara Master Sekte, tetapi dia hanya dapat menjelaskannya dengan cara ini. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun di sekte yang dapat mengenali prasasti ini. Mereka memiliki kuncinya, tetapi mereka tidak dapat menentukan lokasi pesawat rahasia tersebut, yang membuat orang menjadi gila. Di antara para penggarap, siapa yang mengetahui prasasti ini? Master Sekte itu mengangguk perlahan. Dalam hal ini, dia lebih jelas daripada Penatua Zhang. Meskipun warisan Taitianmen melebihi 10.000 tahun, tidak banyak hal dari 10.000 tahun yang lalu yang sepenuhnya diwarisi. Banyak hal yang berkembang dan berubah, bahkan tulisannya pun sama. Orang Taitian juga merupakan pionir yang mendorong perkembangan ini. Namun, hal yang menyedihkan adalah orang-orang Taitian tidak dapat menguraikan apa yang ditinggalkan oleh para pendahulu sekte. Dikatakan bahwa Yang Chen dari Istana Chunyang mungkin mengenalinya. Penatua Zhang menatap Master Sekte dan menjawab sambil sedikit menghela nafas. Yang Chen, Master Sekte itu mengerutkan kening untuk sementara waktu. Sekte telah mengirim 6 master panggung Yuanying untuk memburu Yang Chen. Penatua Zhang pasti tidak menyadari hal ini. Apa maksudnya menyebut Yang Chen saat ini? Dari mulut Sekte Awan Biru, beberapa dekade yang lalu, Yang Chen dan peri salju menari dari Sekte Awan Biru pergi menjelajahi pesawat rahasia. Saat itu, kunci rahasia dimenangkan dari Jiu Xian. Penatua Zhang mengangguk dan menjelaskan, pesawat rahasia itu, konon telah diwariskan selama 10.000 tahun, menyebabkan master tahap akhir Dacheng Luo Yuan mengejarnya. Kejadian ini membuat Sekte Awan Biru sangat marah. Akhirnya, Yang Chen kembali, Luo Yuan tidak kembali. Apa hubungannya ini dengan bidang rahasia sekteku? Sekte Master juga tahu tentang masalah ini. Sekte Awan Biru dilarikan ke dalam formasi perlindungan gunung oleh Master tahap akhir Dacheng. Tidak mungkin menyembunyikannya. Pada dasarnya, anggota sekte lain mengetahuinya. Namun untuk alasan spesifiknya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Penatua Zhang juga menggunakan hubungan pribadinya untuk mengetahui petunjuk ini. Kunci pesawat rahasia, Jiu Xian telah membawanya di tubuhnya, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kunci pesawat rahasia. Penatua Zhang berkata dengan cepat, prasasti pada kunci pesawat rahasia dikatakan berasal dari 10.000 tahun yang lalu, dan Yang Chen mengetahuinya. Kalimat terakhir adalah kuncinya, tulisan kunci pesawat rahasia dari 10.000 tahun yang lalu, Yang Chen mengetahuinya. Meskipun ini tidak membuktikan bahwa Yang Chen mengetahui tulisan di kunci Taitianmen, tapi setidaknya ada kemungkinan seperti itu. Yang Chen adalah target yang telah diputuskan untuk disingkirkan oleh orang-orang Taitian tingkat tinggi. Keberadaannya bahkan mempengaruhi kekuatan Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Ini adalah masalah besar bagi warga Taitian. Perekrutan gagal, segera tentukan pengaturan untuk membunuh. Bahkan sekte tersebut telah mengirimkan 6 master panggung Yuanying untuk melakukan tugas ini. Tapi sekarang, Yang Chen adalah kandidat yang paling mungkin mengetahui prasasti ini. Antara melenyapkan Yang Chen dan mendapatkan sumber daya dari pesawat rahasia, sangat sulit bagi Master Sekte untuk memilih. Master Sekte, Yang Chen adalah junior panggung Jidan kecil, bukanlah hal yang tidak dapat ditoleransi untuk hidup beberapa hari lagi. Penatua Zhang juga tidak punya pilihan, dia memiliki kunci di tangannya, tetapi dia tidak tahu lokasi spesifiknya, yang membuatnya sangat tertekan. Tentu saja, yang lebih menyedihkan lagi adalah orang yang paling mungkin mengetahui prasasti ini ternyata adalah junior tingkat Jidan dari lawan mereka, dan dia adalah orang yang harus dibasmi oleh Sekte. Dalam hal ini, Penatua Zhang hanya bisa meminta Master Sekte untuk membuat keputusan. Apakah itu untuk membiarkan Yang Chen hidup sebentar dan membiarkannya membantu melihat apa yang tertulis di prasasti untuk menemukan pesawat rahasia? Ataukah hal itu harus diberantas dengan cara apapun? Master Sekte juga memiliki kepala yang besar, bagaimana dia bisa berpikir bahwa kunci rahasia kecil akan memiliki banyak implikasi?
Di depan mereka adalah sumber daya yang ditinggalkan oleh para pendahulu sekte dan kematian Yang Chen, mana yang lebih penting? Jelas, Yang Chen pasti akan mati, apakah itu yang lebih tua atau master sekte, mereka semua sangat mempercayai hal ini. Mungkin, biarkan dia membantu melihat apa yang tertulis di prasasti ini, dan kemudian mati, itu demi kepentingan terbaik orang Taitian. Apakah Liu Feng dan yang lainnya bergerak? Master sekte menghela nafas dan hanya bisa memilih untuk membiarkan Yang Chen hidup terlebih dahulu. Karena Yang Chen masih hidup, orang-orang yang diutus tidak dapat segera melakukannya. Masih belum jelas. Penatua Zhang datang untuk masalah ini, dan secara alami mengetahui dengan jelas, namun, mereka mengirim kembali berita itu sebulan yang lalu. Mereka telah mengetahui jejak anak itu, hanya menunggu dia pergi ke laut dan kemudian bergerak. Baiklah, hubungi mereka dan biarkan mereka menundanya. Sejak Master Sekte membuat keputusan, dia segera mengeluarkan perintah. Ada terlalu banyak variabel dalam waktu 1 bulan. Jika berita itu tidak disampaikan tepat waktu, mungkin Yang Chen akan mati, dan hal-hal yang diinginkan orang Taitian akan terkubur. Ya, Penatua Zhang berjanji dan hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba, dia melihat seorang murid tersandung dengan tergesa-gesa, dan ketika dia melihat waktu, dia tampak sedikit malu, tidak sopan di depan Master Sekte, sungguh sebuah skandal. Master Sekte, tetua, ada acara besar. Murid itu ditegur oleh Penatua Zhang, dan tidak berani membalas. Dia buru-buru menyingkirkan postur malunya dan berkata dengan cepat. Apa masalahnya? Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Master Sekte juga mengerutkan kening. Itu bukanlah peristiwa besar bahwa langit runtuh, dan dia sangat malu dengan sekte tersebut. Sepertinya dia perlu memperbaikinya. Melapor kepada Master Sekte, saya adalah murid yang bertugas di Aula Chuan Ying. Murid itu melaporkan dengan cepat, baru saja, Liu Feng dan 5 leluhur lainnya yang pergi berlatih, tablet kehidupan mereka telah rusak seluruhnya, dan mereka dipastikan telah mati. Chapter 675. Apa? Ketika mereka mendengar berita ini, Ketua Sekte dan Penatua Zhang berdiri dan momentum mereka melonjak. Apa yang kamu katakan? 6 leluhur yang keluar untuk merasakan tablet sumber kehidupan mereka telah rusak. Murid yang berlari masuk juga mengetahui bahwa situasinya tidak baik dan mengatakannya lagi, wajahnya hampir menangis. Tablet sumber kehidupan ditinggalkan di sekte setelah kultivator dipromosikan ke tahap Yuanying. Ketika penggarapnya meninggal, tabletnya juga akan rusak. Umumnya, itu disimpan di aula utama sekte atau ruangan khusus. Ada banyak master panggung Yuanying di Taitianmen. Aula pahlawan adalah tempat di mana orang Taitian secara khusus menyimpan tablet sumber kehidupan para master. Setelah tablet sumber kehidupan rusak, itu berarti penggarapnya telah meninggal. 6 orang Liu Feng adalah master panggung Yuanying yang dikirim oleh Taitianmen untuk memburu Yang Chen. Mereka tidak hanya membawa senjata ajaib terbang milik sekte, susunan bendera penyegel laut, tetapi mereka juga memiliki kompas pelacak yang disempurnakan oleh master tahap Dacheng. Sangat mudah untuk membunuh seorang junior di tahap Jidan. Dia baru saja akan meminta Penatua Zhang untuk mengirim pesan kepada mereka dan membiarkan mereka tidak melakukannya untuk saat ini. Tak disangka, dalam sekejap mata, 6 orang itu tewas. Apa yang telah terjadi? Apakah pengejaran Yang Chen terbunuh? Ini tidak mungkin, Yang Chen hanyalah junior panggung Jidan kecil. Kecuali jika terjadi kecelakaan. Apakah rusak pada saat yang sama, atau rusak satu demi satu? Master Sekte bertanya tanpa sadar, seolah ingin menentukan sesuatu, bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Melapor ke Master Sekte, itu terjadi pada saat yang sama. Murid yang menjaganya mengingat sedikit dan memberikan jawabannya. Sebenarnya masih ada beberapa perbedaan, namun perbedaan waktunya terlalu singkat sehingga mudah salah paham bahwa itu terjadi pada waktu yang sama. Pergi periksa dan lihat apa yang terjadi. Master Sekte menjadi tenang dalam sekejap dan memerintahkan dengan keras. Murid yang baru saja datang untuk melapor buru-buru menjawab dan berlari keluar dengan cepat. Kamu pergi ke Sekte Awan Biru untuk menanyakan tentang Yang Chen ketika dia dikejar oleh Luo Yuan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin seorang junior di tahap dasar kembali dari luar negeri, tetapi master tahap akhir Dacheng menghilang? Master Sekte menjadi tenang dan pikirannya menjadi semakin teliti. Senjata ajaib apa yang bisa membunuh 6 leluhur tahap Yuanying secara bersamaan? Master Sekte menginstruksikan mereka berdua, tetapi dia sendiri mulai bergumam pada dirinya sendiri, atau apakah ada ahli yang tak tertandingi? Ketika Yang Chen dikejar oleh master tahap akhir Dacheng, jelas bagi semua orang bahwa sesuatu pasti telah terjadi selama periode tersebut. Mungkin mengetahui hal ini akan membantunya mengetahui apa yang ditemui Liu Feng dan yang lainnya. Pasti ada rahasia di lautan yang tidak diketahui siapapun. Kalau tidak, Yang Chen tidak akan pergi ke luar negeri setiap kali terjadi sesuatu. Ini adalah sesuatu yang diabaikan oleh orang-orang Taitian saat mereka membuat rencana. Dia berpikir bahwa selama dia bisa menjebak Yang Chen, akan sangat mudah untuk melenyapkannya. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Hilangnya 6 leluhur alam Yuanying adalah masalah besar di sekte manapun. Segera, para tetua dari sekte Taitianmen diberitahu dan datang untuk membahas masalah tersebut. Penatua Zhang dengan cepat bergegas ke Sekte Awan Biru, mencoba mencari tahu apa yang ditemui Yang Chen ketika dia pergi ke laut. Saat ini, bukan masalah tidak membunuh Yang Chen untuk saat ini, tetapi untuk segera mengetahui penyebab kematian 6 leluhur tahap Yuanying. Tentu saja, tulisan kunci rahasia yang dikatakan Penatua Zhang,
karena Yang Chen belum mati untuk saat ini, tidak masalah jika dia melihatnya, dan itu akan digunakan sebagai limbah. Yang Chen tidak akan tahu bahwa banyak hal telah terjadi di Tai Tianmen. Dia sekarang berdiri di atas perahu layar, mencoba mengendalikan senjata ajaib ini. Pria berotot sebelumnya telah dipotong oleh Yang Chen dengan pedang, dan tubuhnya dilemparkan ke pohon anggur iblis darah untuk pemulihan. Sedangkan untuk tas Qian Kun tentunya dibiarkan diperiksa secara perlahan. Kini Yang Chen juga belajar menjadi pintar. Ketika dia mendapatkan tas Qian Kun, pertama-tama dia melemparkannya ke Xiao Tian dan membiarkannya menelan semuanya satu persatu. Jika ada tanda kesadaran spiritual, itu akan langsung dicerna oleh Xiao Tian, tanpa meninggalkan jejak. Tidak mudah melacak Yang Chen dengan cara yang sama. Perahu layar bersayap ini membuat Yang Chen sangat terkejut. Dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, tidak ada hal seperti itu. Dengan kata lain, di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan benda seperti itu, jadi wajar jika dia tidak memiliki ingatan. Kualitas perahu layarnya sangat tinggi, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh master panggung Yuanying biasa. Yang Chen menemukan ini setelah kontaknya. Tampaknya perahu layar ini awalnya adalah senjata ajaib yang digunakan sekte sebagai alat transportasi, jadi setelah pemurnian, pemurni itu sendiri tidak menggunakan kesadaran spiritualnya untuk pengorbanan pemurnian, tetapi menjadi senjata sihir publik. Ini seperti pesawat ulang-alik yang diperoleh Yang Chen dari rumah harta karun Istana Naga. Pemiliknya sudah tidak ada lagi. Selama jejak kesadaran spiritual dibuat, itu dapat digunakan kapan saja. Jejak kesadaran spiritual asli dari pria berotot juga menghilang dengan kematian pria berotot, yang secara alami menguntungkan Yang Chen. Perahu layar ini juga bisa terbang, namun kecepatannya sedikit lebih lambat dibandingkan pesawat ulang-alik. Di dalam air, meski tidak bisa masuk ke dalam air seperti pesawat ulang-alik, ia bisa menjadi perahu layar berkecepatan tinggi yang mengapung di atas air. Yang terpenting kemampuan perlindungan perahu layar ini sangat baik. Jika bukan karena pria berotot itu pingsan di tanah dan tidak mampu mengendalikannya, Yang Chen harus menghabiskan banyak tenaga untuk menaiki perahu layar. Perlindungan alami semacam ini ditambah senjata ajaib terbang, Yang Chen langsung mengatur kepemilikannya. Kakak magang seniornya Gong Sunling tidak membawa barang bagus untuk dibawa bepergian, jadi itu hanya sedikit pengorbanan untuk dia gunakan. Sampai saat ini, Yang Chen menemukan bahwa perahu layar dan sayapnya sebenarnya adalah dua senjata ajaib. Sayap itu milik pria berotot itu, dan tanpa jejak kesadaran spiritual, sayap itu dengan mudah menjadi milik Yang Chen. Setelah memahami penggunaan sayap pemisah air, Yang Chen terkejut. Meskipun sayap pemisah air memiliki batasan yang besar dan tidak dapat digunakan di udara, sayap tersebut dapat menggandakan kecepatan pesawat ulang-alik atau perahu layar di dalam air. Ini saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen bahagia. Kecepatan pesawat ulang-alik menjadi 2 kali lipat di dalam air, perasaan seperti apa itu? Bahkan jika penguasa kota kedua berubah ke bentuk aslinya dan mencoba yang terbaik untuk mengepakkan sayapnya, mustahil untuk mengejar Yang Chen di dalam air. Pesawat ulang-alik Yang Chen dengan sayap pemisah air berarti Yang Chen secara langsung memberi dirinya asuransi di dalam air, dan tidak ada yang bisa menyusulnya. Bahkan jika ada seseorang yang bisa terbang lebih cepat dari pesawat ulang-alik Yang Chen dengan sayap pemisah air, mustahil untuk mendapatkan serangan sekuat itu di dalam air. Sayap pemisah air secara langsung ditandai dengan jejak kesadaran spiritual, dan setelah kepemilikan sederhana, Yang Chen mengambil kompas yang ditempatkan pria berotot itu di dek perahu layar. Dengan masukan kekuatan spiritual, penunjuk kompas segera bergerak. Segera, Yang Chen menyadari bahwa kesadaran spiritual yang tercetak di lautan kesadarannya bergetar. Kompas ini adalah senjata ajaib yang melacak Yang Chen. Hanya saja Yang Chen sangat bingung, siapa pemilik jejak kesadaran spiritual ini, bagaimana bisa begitu dikendalikan di lautan kesadarannya sendiri. Penasaran, Yang Chen bahkan tidak ingin menghilangkan jejak kesadaran spiritualnya sama sekali. Dia ingin tahu siapa pria ini. Chapter 676. Dalam pertempuran sebelumnya, jangkauan susunan bendera penyegel laut yang diatur oleh pihak lain di awal begitu besar sehingga susunan pedang kubah yang dilepaskan oleh Yang Chen tidak dapat menutupinya. Yang Chen hanya bisa menemukan cara untuk memikat pihak lain ke area kecil. Namun, kekuatan 6 master tahap Yuanying ditambah kekuatan susunannya, bahkan susunan pedang di kubahnya belum tentu aman. Pada akhirnya, Yang Chen memilih untuk menggunakan buah delima guntur untuk meledak. Meskipun susunan pedang sangat kuat, dalam ingatan Yang Chen, itu mengorbankan basis budidaya dan nyawa beberapa master tahap Yuanying, dan itu dihancurkan dengan keras oleh sekte di kehidupan sebelumnya. Meskipun Yang Chen tidak dapat mengingat berapa banyak master panggung Yuanying yang ada 6 master panggung Yuanying di tempat kejadian, dan mereka juga adalah murid Tai Tianmen yang kaya. Kemungkinan masing-masing dari mereka memiliki senjata ajaib sumber kehidupan. Dibandingkan dengan sekte di kehidupan sebelumnya, itu sedikit lebih kuat. Menggunakan susunan pedang di kubah sepertinya tidak sebanding dengan kerugiannya. Kali ini, semua buah delima guntur yang dikumpulkan Yang Chen ketika dia menghancurkan formasi guntur surgawi bintang 7 semuanya dihilangkan. Namun, meski harganya mahal, hasil panennya juga sangat melimpah. Belum lagi 2 senjata ajaib terbang yaitu perahu layar dan sayap pemisah air, nyawa 6 master panggung Yuanying jauh lebih berharga daripada ratusan buah delima petir. Setidaknya di mata Yang Chen, inilah yang terjadi. Sekalipun orang Tai Tian kuat, kaya, dan tidak mementingkan nyawa manusia, namun nyawa 6 leluhur tahap Yuanying tidak dapat dengan mudah dilepaskan. Agaknya,
Ketika 6 leluhur tahap Yuanying meninggal, orang-orang Taitian pasti akan patah hati. Nenek moyang tahap Yuanying 5 elemen air langsung berubah menjadi bubuk, dan bahkan tas Qiankun mereka pun sama. Yang bisa dikumpulkan Yang Chen adalah kekayaan orang kuat ini. Penduduk Taitianmen memang kaya. Selain perahu layar dan sayap pemisah air, meski hanya ada satu tas Qiankun leluhur tahap Yuanying, Yang Chen benar-benar mendapatkan banyak barang bagus. Hal yang paling jelas terlihat di tas Qiankun adalah piring batu giok dengan warna berbeda di kedua sisinya. Bagian atasnya berwarna hijau jernih, tetapi bagian bawahnya putih dan tanpa cacat. Hal pertama yang diambil Yang Chen adalah piring batu giok ini. Begitu pelat giok berada di tangannya, kekuatan spiritual dan kesadaran spiritualnya menembusnya, Yang Chen mengetahui peran pelat giok tersebut. Ini sebenarnya adalah kebun obat, mirip dengan kebun obat botol milik Yang Chen, tetapi dibandingkan dengan bahan obat di kebun obat Yang Chen, masih jauh lebih buruk, yang terbaik hanya berumur 1000 tahun. Ini adalah kebun obat kedua yang diperoleh Yang Chen setelah membunuh orang. Agaknya, orang ini telah membudidayakan kebun obat ini sejak dia mulai bercocok tanam. Pasti dia telah membudidayakan kebun obat ini sejak dia mulai bercocok tanam. Untuk hal-hal seperti kebun obat, Yang Chen tidak akan pernah memiliki terlalu banyak. Sekarang setelah lapisan kedua dari kebun obat miliknya telah dibuka, ia juga dapat menelan ruang kebun obat lainnya. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, itu hanya akan memperkaya hasil kebun obatnya sendiri dan memperluas skala kebun obatnya sendiri. Kebun obat piring giok langsung dibuang ke kebun obat botol. Secara alami, dua roh perkakas, A, Su dan A, B, akan menelannya perlahan. Tanpa dukungan kekuatan spiritual luar, kebun obat tidak bisa lepas dari akibat tertelan, hanya masalah waktu saja. Yang Chen tidak kekurangan bahan obat sekarang, dan dia tidak terburu-buru untuk segera menelan taman obat piring giok, jadi dia membiarkan A, Su dan A, B mengendalikannya sendiri, tanpa membuang terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Apalagi ini sudah berada di laut. Sejak dia datang ke laut, Yang Chen harus pergi ke rumah harta karun Istana Naga terlebih dahulu. Ada pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya di peta laut yang luas, dan tidak akan pernah ada kekurangan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk ditelan oleh taman obat. Orang kuat itu dipenggal oleh Yang Chen dalam keadaan koma, dan dia harus meninggalkan pedang terbang. Tentu saja Yang Chen menggunakan suatu cara, jika tidak, pedang terbang sumber kehidupan ini masih hidup, jika orang tersebut mati, pedang itu akan mati, tidak akan mudah mendapatkannya. Tetapi dengan Xiao Tian, semuanya menjadi sederhana, selama dia pertama kali mengeluarkan pedang terbang dari lautan kesadaran pihak lain. Di bawah invasi lautan kesadaran Yang Chen, orang-orang yang masih bisa menyimpan pedang terbang belum terlihat. Kualitas pedang terbangnya bagus, dan memang layak menjadi orang Taitian. Keluarga besar bersedia memberikan ibu kota kepada leluhur tahap Yuanying ini, dan tidak dapat dihindari bahwa murid setia tertentu di Istana Chunyang akan mendapat manfaat darinya. Ada lusinan slip batu giok di dalam tas Qiankun, yang mencatat beberapa pengalaman kultivasi dan metode kultivasi orang kuat tersebut. Yang Chen memindainya dengan kesadaran spiritualnya dan mengesampingkannya terlebih dahulu. Dia akan melihatnya nanti ketika dia punya kesempatan. Setumpuk batu roh, semuanya langsung dilemparkan ke tumpukan batu roh milik Yang Chen. Ada juga banyak jenis bahan pemurnian alkimia. Di mata Yang Chen, ini bukan bagian dari pedang terbang masa depannya, tetapi bagian dari batu roh, jadi dia menerima semuanya. Selain itu, ada beberapa botol pil semangat. Itu semua adalah hal untuk menyembuhkan dan memulihkan kekuatan spiritual, yang merupakan hal yang sangat umum. Namun, ada lusinan senjata ajaib, baik ofensif maupun defensif. Yang Chen menyerahkan masing-masing dan mempelajari perannya. Dia merasa bahwa dia tidak membutuhkannya untuk saat ini, jadi dia memasukkan semuanya ke dalam tas Qiankun miliknya. Senjata ajaib ini sepertinya agak tercampur. Kecuali dua senjata sihir pelindung, yang lainnya tidak disempurnakan oleh orang kuat itu sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa hal-hal ini diperoleh orang kuat dari orang lain. Yang Chen tidak begitu jelas tentang identitas orang kuat itu. Orang ini tampaknya tidak pandai memurnikan, juga tidak pandai dalam alkimia. Pedang terbangnya sangat tajam, dan pil obat yang dibawanya semuanya menyembuhkan dan menambah kekuatan spiritual. Ini hanya bisa menjelaskan satu hal. Orang ini hanyalah seorang preman dari Taitianmen, dan dia bertanggung jawab untuk berperang. Sekte seni bela diri yang besar memiliki keunggulan dari sekte seni bela diri yang besar. Pembagian kerja sangat rinci, dan bahkan kekuatan setiap orang dapat dikerahkan sepenuhnya. Saat ini, Istana Chunyang tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Hanya ada beberapa leluhur tahap Yuanying, dan tidak mungkin membedakan mana yang berspesialisasi dalam pertempuran dan mana yang berspesialisasi dalam logistik. Jika mereka ingin pergi, mereka harus pergi bersama. Setelah menyimpan rampasan ini, Yang Chen langsung memasang sayap pemecah air di pesawat ulang-alik. Tiba-tiba, kecepatan pesawat ulang-alik meningkat pesat dan terbang menuju kedalaman lautan. Pembungkus sutra kesadaran spiritual Yang Chen tidak dapat menghindari pelacakan kompas pihak lain, menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan jejak kesadaran spiritual itu agak aneh. Sangat mudah bagi Yang Chen untuk menghancurkannya. Selama dia melemparkan jejak kesadaran spiritual ke sungai darah dari waktu ke waktu, pihak lain pasti akan mati, tetapi Yang Chen tidak berniat melakukannya. Pertama, Yang Chen juga penasaran dengan identitas pria ini. Kedua, dengan meninggalkan jejak kesadaran spiritual ini, dia dapat membiarkan perhatian pihak lain terfokus pada dirinya sendiri dari waktu ke waktu.
Itu juga merupakan cara untuk mengurangi tekanan dan perhatian terhadap sekte dan orang-orang di sekitarnya, sehingga bisa berkembang dengan tenang. Selain itu, tentu saja, Yang Chen masih mempertahankan minat yang kuat terhadap cara menghasilkan uang ini. Selama pihak lain bisa melacaknya, dia secara alami akan menemukan cara untuk membunuhnya. 6 Master Panggung Yuanying telah meninggal, dan ini jelas merupakan akhir dari kedua belah pihak. Bahkan jika tidak ada apapun di permukaan, akan ada pertarungan gila dalam kegelapan. Bagi Yang Chen saat ini, itu adalah jenis tekanan dan motivasi lain yang mendorongnya meningkatkan basis kultivasinya. Chapter 677. Dengan ingatan akan kehidupan sebelumnya, Yang Chen secara tidak sadar akan menghindari beberapa risiko dan menyelesaikan beberapa peristiwa besar yang dapat membawa bahaya bagi sekte dan orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari peruntungan dan menghindari bencana, dan itu bisa dimaklumi. Tentu saja, dengan cara ini, banyak bahaya yang hilang, tapi itu juga berarti pengalamannya tidak cukup. Seringkali, master sejati tidak dikultivasikan, tetapi mereka dilahirkan dalam pertarungan hidup dan mati. Tidak hanya orang-orang di sekitar Yang Chen, bahkan Yang Chen sendiri pun melakukan ini secara tidak sadar. Hal ini juga menimbulkan konsekuensi lain, yaitu dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak menghadapi ancaman hidup dan mati yang nyata. Luo Yuan adalah salah satunya, dan penguasa kota kedua adalah yang lain, tetapi mereka tidak memaksakan kartu truf Yang Chen sampai mereka mati. Ini tentu saja merupakan hal yang baik untuk keselamatan, tetapi juga membuat Yang Chen merasakan relaksasi yang tak terlihat. Bahkan jika Yang Chen tahu bahwa relaksasi semacam ini berakibat fatal di hatinya, tidak ada faktor eksternal yang memaksakan dirinya. Inisiatif Yang Chen sendiri tidak dapat memaksakan dirinya hingga batasnya. Tanpa batas, tidak ada terobosan, ini masuk akal. Orang-orang Taitian sebenarnya mulai membunuh Yang Chen secara diam-diam saat ini, yang tentunya memberi Yang Chen kesempatan bagus untuk menenangkan diri. Apa yang harus dilakukan Yang Chen adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksakan dirinya ke dalam ketegangan, yang merupakan katalis terbaik untuk kultivasi. Meninggalkan jejak kesadaran spiritual itu berarti menjaga mercusuar untuk memandu arah pihak lain, dan juga memberi dirinya kesempatan untuk menghadapi musuh yang kuat. Namun, sejak berada di laut, Yang Chen tentu tidak rela melakukan perjalanan lagi dengan sia-sia. Lagi pula, kenapa tidak pergi ke rumah harta karun Istana Naga dulu? Rencana awalnya adalah pergi ke rumah harta karun untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa senjata ajaib lagi, dan mengumpulkan esensi sejati air ke-10 sebanyak mungkin, sehingga kekuatan roh air ke-10 juga bisa mengembun. Tentu saja, itu bukan rencana yang buruk, tapi urutan pengambilan esensi sejati logam ke-7 dan esensi sejati air ke-10 diubah. Untungnya, ada pengejaran seperti itu oleh orang-orang Taitian, jika tidak, Yang Chen belum tentu tahu bahwa jejak kesadaran spiritual yang terbungkus dalam lautan kesadarannya juga dapat menunjukkan arahnya kepada lawan. Jika Yang Chen secara tidak sengaja pergi ke rumah harta karun Istana Naga dan terlacak, bukankah lokasi rumah harta karun itu akan terungkap? Dengan pelajaran ini, Yang Chen tentu saja sangat berhati-hati saat pergi ke rumah harta karun. Jasper laut dapat mengisolasi kesadaran spiritual, bahkan Luo Yuan tidak dapat menemukan jejak Yang Chen, belum lagi formasi pelacakan kecil. Terlebih lagi, mengumpulkan inti sari air yang ke-10 adalah salah satu fungsi dari Jasper laut. Langsung membungkus pesawat ulang-alik dengan Jasper laut, Yang Chen berbelok beberapa arah di sepanjang jalan dan dengan berani pergi ke rumah harta karun Istana Naga. Dengan kecepatan kuat dari sayap pemisah air, kali ini dia bergegas menuju rumah harta karun Istana Naga, meski jaraknya lebih dari 2 kali lipat, tidak memakan banyak waktu, hanya beberapa hari lebih lama dari sebelumnya. 2 bulan kemudian, Yang Chen telah tiba di laut di atas Istana Naga. Menyingkirkan pesawat ulang-alik dan sayap pemisah air, Yang Chen dengan cepat menyelam ke dasar laut dan memasuki rumah harta karun. Faktanya, bahkan jika Yang Chen mengungkap lokasi rumah harta karun Istana Naga, orang-orang Taitianmen tidak akan dapat menemukannya ketika mereka bergegas. Rumah harta karun itu sendiri sekarang berupa batu laut yang sangat besar, dan tanpa metode yang unik, mustahil untuk dimasuki. Bahkan jika pihak lain tahu bahwa Yang Chen ada di dalam, bukanlah hal yang mustahil untuk masuk. Perlindungan rumah harta karun Istana Naga sangat ketat sehingga hampir tidak perlu mempertimbangkannya. Adapun menggunakan kekerasan untuk mengonsumsi kekuatan spiritual, itu bahkan lebih merupakan lelucon. Pada peta laut besar di alun-alun rumah harta karun, seluruh pembuluh darah spiritual Laut Cina Timur tertangkap dalam satu gerakan. Bahkan jika semua murid Taitianmen kelelahan, mustahil untuk bersaing dengan seluruh pembuluh darah spiritual Laut Cina Timur. Bahkan jika mereka kelelahan sampai mati, mustahil untuk membuka sudut Istana Naga. Esensi sejati air ke-10 dikumpulkan di sepanjang jalan, meskipun jumlahnya tidak banyak, Yang Chen tidak menyia-nyiakannya sama sekali dan mengirimkannya langsung ke dalam labu. Labu yang diperoleh dari rumah harta karun Istana Naga menunjukkan fungsinya yang kuat saat ini. Segera setelah esensi sejati air ke-10 memasuki labu, ia segera dikondensasi menjadi setetes cairan dan disimpan secara terpisah di sudut kecil. Bahkan tanpa jimat apapun yang menahannya, tidak ada jejak kebocoran. Yang lebih mengejutkan Yang Chen adalah ketika Sungai Labu dan Jasper Laut disatukan, Jasper Laut tampaknya mengerahkan sepenuhnya efek terkuatnya dalam memadatkan esensi sejati air ke-10. Awalnya, butuh beberapa bulan untuk memadatkan beberapa tetes. Sekarang, dalam satu hari, itu lebih dari 1/10 esensi air sejati yang diperoleh dalam beberapa bulan terakhir.
Tempat penyimpanan esensi sejati air ke-10 di dalam labu telah menjadi genangan air kecil seukuran mangkuk nasi. Masih ada tetesan esensi sejati air ke-10 yang terkondensasi menjadi tetesan cair setiap hari, memenuhi danau masa depan sepanjang waktu. Hutan 10.000 pohon hanya berjarak puluhan ribu mil. Hanya dalam 10.000 tahun, sebuah danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama telah diproduksi. Luas keseluruhan Laut Cina Timur beberapa kali lebih besar dari hutan 10.000 pohon. Belum lagi, beberapa lautan saling berhubungan. Bahkan jika itu didasarkan pada laut tempat yang Chen dikejar oleh Luo Yuan terakhir kali, jarak garis lurusnya lebih dari jutaan mil jauhnya. Esensi sejati air ke-10 yang terkondensasi di laut hampir tak ada habisnya. Dengan labu dan jasper laut, Yang Chen bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Dia hanya meletakkan labu dan jasper di peta laut dan labu itu akan terus dikumpulkannya sendiri. Tanpa mengendalikan jasper laut, Yang Chen tentu saja senang dan santai. Dia mengikuti Xiao Tian dan bergegas langsung ke aula tempat senjata ajaib itu disimpan. Sejak awal memasuki rumah harta karun, Yang Chen melepaskan Xiao Tian. Posisi favorit Xiao Tian adalah terus terbang mengelilingi manik naga besar itu, tetapi manik itu selalu ditolak oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa mendekat. Jelas sekali, saat ini, Xiao Tian tidak dapat mengumpulkan manik naga ini, tetapi kinaga di sekitarnya membuat Xiao Tian sangat bahagia. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan membawa Xiao Tian langsung ke dalam dan mulai merenungkan hal-hal di kotak batu giok yang tersisa. Dia sudah mendapatkan pesawat ulang-alik, labu, jasper laut, dan lonceng emas dari sini. Di kotak giok, masih ada 4 benda yang tidak dikumpulkan Yang Chen, benda seperti tali, menara kecil, 2 cabang, dan gulungan lukisan. Xiao Tian sudah terbiasa melakukan ini. Dia menyerap kinaga dalam 4 formasi, ditambah kesadaran spiritual senjata ajaib di antara 16 senjata ajaib sumber kehidupan, salah satunya adalah kesadaran spiritual pedang terbang dari seorang master tahap daceng. Xiao Tian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan mulut kecil, Xiao Tian mulai menelan kinaga di sekitar gulungan lukisan. Melihat kinaga yang tak terlihat berubah menjadi gumpalan asap, sutra memasuki mulut Xiao Tian, dan formasi di sekitar kotak giok mulai menjadi semakin lemah. Chapter 678. Butuh banyak waktu bagi Xiao Tian untuk menelan kekuatan naga dari sebuah formasi. Setelah Yang Chen mengatur labu dan jasper laut dan menempatkan taman obat botol pada jalur spiritual tertentu, dia hanya perlu menunggu. Yang Chen sedang menunggu dengan sabar. Faktanya, saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu. Tentu saja, budidaya tidak dapat diganggu. Tungku roh yang dalam menyerap banyak benih api, dan meskipun kualitasnya ditingkatkan, tungku tersebut juga menyimpan sejumlah besar benih api untuk api pembakaran surga Yin Yang. Selama waktu tunggu, Yang Chen dapat mengendalikan api pembakaran surga Yin Yang untuk menyerap satu atau beberapa jenis benih api. Sekarang semua benih api kelas 1 dan 2 di tubuh Yang Chen telah diserap seluruhnya, dan benih api kelas 3 adalah yang pertama diserap. Ratusan benih api kelas 3 sedang menunggu untuk dinikmati oleh api pembakaran surga Yin Yang Chen. Sekalipun tidak melakukan apa-apa, akan memakan waktu lama hanya untuk menunggu benih api tersebut menyatu dan terserap. Kali ini setidaknya dihitung dalam beberapa dekade. Bagaimanapun, api pembakaran surga Yin Yang masih hanya prototipe, dan api terkuat di antara mereka hanyalah benih api kelas 3. Setiap kali menelan benih api kelas 3, dibutuhkan setidaknya setengah tahun hingga 10 bulan. Sambil mengikuti urutan budidaya harian, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dan seni rahasia 5 elemen yin yang dikultivasikan satu kali, Yang Chen mengendalikan api pembakaran surga yin yang untuk menyerap benih api kelas 3. Proses penyerapan merupakan proses otomatis. Yang Chen hanya perlu mengontrol permulaan fusi dan penyerapan dan dia tidak bisa lagi memperhatikannya, selama dia selalu berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Api pembakaran surga yin yang telah menggabungkan beberapa jenis benih api. Pada titik ini, tidak mudah terjadi kecelakaan saat menyerap benih api kelas 3. Kecuali Yang Chen diserang dan terluka parah selama proses penyerapan, jika tidak, bahkan jika Yang Chen sedang berperang, tidak akan ada kecelakaan. 4 kotak batu giok yang tersisa juga merupakan 4 kotak yang paling dijaga ketat. Dengan kemampuan Xiao Tian saat ini, lukisan itu telah ditelan selama setengah tahun dan masih belum membuka gulungan lukisannya. Pada bulan ke-8, Yang Chen telah berhasil menyerap benih api-api ketiga kelas 3. Naga api ketiga dari api pembakaran surga yin yang menjadi semakin kuat, dan warnanya menjadi semakin dalam, ungu dan berkilau. Setelah peleburan sejenis benih api, Yang Chen untuk sementara berhenti menyerap benih api dan menunggu Xiao Tian memecahkan susunan gulungan itu. Setelah sekian lama, formasi susunan yang tersisa sudah diambang kehancuran. Jika bukan karena Yang Chen takut gulungan di dalamnya akan rusak, dia mungkin dengan paksa merusak formasi susunan. Namun, Yang Chen pada akhirnya tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar. Sebulan kemudian, susunan di luar gulungan itu akhirnya menghilang, dan semua kinaga ditelan oleh Howling Heaven. Begitu formasi menghilang, Yang Chen mengulurkan tangan dan mengambil lukisan gulir itu. Dia dengan cepat menjauh dari meja giok dan bergegas ke tengah aula. Setelah memastikan bahwa dia telah sepenuhnya mendapatkan lukisan gulir itu, Yang Chen mulai mengukurnya secara perlahan. Lukisan gulir itu digulung menjadi satu, dan dia tidak tahu apa yang dilukis di dalamnya. Namun bahan sumbu lukisan gulir itu sangat langka.
Itu adalah sejenis batu giok hati laut yang hanya muncul di laut dalam. Giok hati laut semacam ini, bahkan jika Yang Chen berada di pengadilan surgawi, dia hanya melihatnya sekali, dan itu masih ada di gulungan kaisar langit tertentu. Betapa berharganya bisa dibayangkan. Dua kepala naga kecil muncul di kedua sisi poros bundar, terlihat seperti aslinya. Keempat mata naga itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui untuk saat ini. Mereka bersinar dengan semacam cahaya tertahan yang mudah untuk diabaikan. Jika bukan karena Yang Chen menatap dari dekat, hampir mustahil untuk menyadarinya. Bahan sumbunya sangat langka, dan bahan lukisan gulirnya membuat Yang Chen semakin terkejut. Saat tangannya menyentuhnya, reaksi pertama Yang Chen adalah sejenis kulit binatang, tapi jenis kulit binatang apa, Yang Chen masih belum yakin. Namun, ketika lukisan gulir itu dibuka sedikit dan semakin banyak aura yang keluar, Yang Chen sudah mengerti jenis kulit apa itu. Kulit naga, bahan yang digunakan dalam lukisan gulir ini ternyata adalah kulit naga. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Belum lagi aura naga yang dipancarkan agak mirip dengan aura manik-manik naga di seluruh rumah harta karun, hanya fakta bahwa Raja Naga Laut Cina Timur akan dengan sungguh-sungguh menyimpan barang-barang di sini telah menjelaskan sepenuhnya hal ini. Selain kulit naga, jenis kulit monster apa yang layak dimasukkan ke dalam rumah harta karun Istana Naga? Ketika seluruh gulungan itu dibuka, ternyata sebuah gulungan panjang dengan panjang 15 kaki dan lebar 2 kaki. Pada gulungan seputih salju, kecuali titik hitam kecil di tengahnya, sisa gulungan itu kosong dan tidak ada apa-apa. Kesadaran spiritual Yang Chen sedikit dieksplorasi dan dengan mudah memasuki lukisan gulir. Sepotong informasi dengan cepat memasuki pikiran Yang Chen, dan Yang Chen langsung memahami peran lukisan gulir. Nama lukisan gulir itu disebut peta geografis sungai gunung, tapi itu adalah peta susunan. Titik kecil di tengah peta susunan bukan hanya titik hitam, tapi jelas merupakan peta geografis lengkap seluruh Laut Cina Timur. Ketika kesadaran spiritual dieksplorasi, titik kecil itu hampir menjadi seluruh Laut Cina Timur, dan kesadaran spiritual Yang Chen bahkan tidak dapat dengan mudah menemukan ujungnya. Ini adalah peta geografis sungai pegunungan yang belum selesai, dan hanya peta geografis Laut Cina Timur yang tergambar di atasnya. Menurut pemahaman Yang Chen, peta geografis sungai pegunungan ini dapat ditingkatkan tanpa batas. Cara untuk melengkapinya adalah dengan membawa senjata ajaib ini ke tempat yang belum ditarik, dan senjata ajaib ini secara otomatis akan menarik tempat di mana pemilik senjata ajaib itu berjalan. Kapan saja, selama pemilik senjata ajaib itu mau, dia dapat memeriksa medan dimanapun yang telah digambar melalui peta geografis sungai pegunungan. Tidak peduli betapa rumitnya medannya, hal itu dapat ditandai dengan jelas di peta. Tentu saja, ini hanyalah peran paling dasar dari peta geografis sungai pegunungan. Untuk peta arai, itu hanya catatan medan, itu sedikit sia-sia. Hal yang paling kuat dari peta geografis sungai pegunungan ini adalah selama pemilik peta meluncurkan peta susunan, ia dapat langsung menjebak lawan dalam peta susunan yang telah ditandai oleh peta geografis sungai pegunungan. Menyerang atau menjebak terserah pada keinginan pemilik peta susunan, kecuali jika basis budidaya jauh lebih tinggi dan tahu cara menghancurkan susunan, jika tidak, bahkan jika peta susunan tidak dapat membunuh lawan, itu dapat menjebak mereka untuk waktu yang lama, waktu tanpa bisa membebaskan diri. Lebih penting lagi, semakin lengkap peta geografis sungai pegunungan ini, semakin besar kekuatan formasi susunannya. Jika titik bahaya alam yang terkenal itu juga dapat ditarik, formasi susunan dapat langsung menggunakan titik bahaya alam tersebut untuk menyerang lawan, yang sangat kuat. Tidak hanya itu, peta susunan ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dengan cara ini, tidak hanya dunia fana, tetapi bahkan dunia spiritual dan dunia abadi dapat ditarik keluar sepenuhnya. Senjata ajaib ini sebenarnya bisa digunakan langsung di pengadilan surgawi. Harta tertinggi klan naga, kulit naga yang terbuat dari peta susunan, formasi susunan yang kuat, ini tidak dihitung, seluruh gulungan bahkan merupakan atribut bumi. Gabungan hal-hal ini hanyalah senjata ajaib sumber kehidupan yang paling cocok untuk magang senior Sister Gong Sunling. Chapter 679. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Bahkan Yang Chen tidak menyangka peta geografis sungai pegunungan ini akan sangat cocok untuk budidaya Gong Sunling. Dia telah khawatir sebelumnya bahwa Gong Sunling bukanlah seorang kultivator pedang dan tidak pantas memberinya pedang terbang sumber kehidupan. Sekarang tidak ada masalah sama sekali. Yang terkejut, Yang Chen menyingkirkan peta geografis sungai pegunungan dan mulai melihat kotak batu giok berikutnya. Benda apa yang mirip tali itu? Mungkinkah itu senjata ajaib yang mirip dengan tali pengikat abadi? Menantikannya, Yang Chen langsung memerintahkan Xiao Tian untuk mulai melahap ki naga di sekitar kotak giok. Kotak giok ini ditempatkan pada baris yang sama dengan peta geografis sungai pegunungan. Kekuatan formasi periferal harus sama dan Xiao Tian dapat mengatasinya. Sambil menunggu Yang Chen tetap membudidayakan dengan cara yang sama yaitu memadukan benih api, namun kali ini diganti dengan benih api kelas 3. Yang Chen sengaja mengontrol penyerapan benih api dan dengan hati-hati menjaga keseimbangan api pembakaran surga Yin Yang, yang bagus untuk meningkatkan api pembakaran surga Yin Yang. Tentu saja, menunggu tidak sepenuhnya membosankan, setidaknya Yang Chen menemukan bahwa ketika esensi sejati air ke-10 dalam labu meningkat, tampaknya kecepatan penyerapan esensi sejati air ke-10 oleh cangkir Jasper laut semakin cepat dan semakin cepat. Genangan kecil yang terbentuk dari esensi sejati air ke-10 di dalam labu tersebut tidak lagi seukuran mangkuk nasi, melainkan sudah menjadi seukuran wastafel.
Solusi spiritual esensi sejati air ke-10, yang awalnya hanya setebal satu jari, kini menjadi setebal kepalan tangan. Begitu banyak esensi sejati air ke-10, dan dikondensasi menjadi esensi sejati air ke-10, sudah cukup untuk mendukung penyerapan Yang Chen untuk waktu yang lama. Harus diketahui bahwa Yang Chen tidak memiliki sesuatu seperti kayu Dewa Penglai yang dapat menyerap solusi spiritual esensi sejati kayu pertama tanpa batas. Jelas merupakan proses yang sulit untuk menyerapnya sendiri. Bahkan jika dia memadukan api kelas 3, Yang Chen tidak peduli dan mulai menyerap esensi sejati air ke-10 ini. Dengan kendali labu, kecepatan penyerapan Yang Chen dapat diatur sesuka hati. Yang Chen secara bersamaan dapat mengendalikan 10 jenis kekuatan spiritual seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Kekuatan roh air ke-10 awalnya mengembangkan seni rahasia air yang sebenarnya yang ke-10. Seluruh kekuatan roh air yang ke-10 telah diubah menjadi esensi sejati air yang ke-10. Sangat lancar menyerap larutan spiritual air ke-10 ini. Hanya saja dibatasi oleh fakta bahwa kekuatan spiritual air ke-10 saat ini belum terkondensasi, sehingga tidak dapat diserap dengan cepat. Itu hanya dapat menahan solusi spiritual air ke-10 menjadi jejak dan mengebor ke telapak tangan Yang Chen dan perlahan-lahan diasimilasi dan diserap oleh Yang Chen. Proses pemadatan suatu inti pada awalnya merupakan proses di mana kekuatan spiritual seseorang diperkuat hingga batasnya, dan kemudian akan terjadi perubahan kualitatif. Namun, jika tidak ada kekuatan eksternal, mengandalkan kekuatan spiritual yang ditambahkan oleh metode budidaya Yang Chen sendiri, jika dia ingin mencapai titik kondensasi dan, menurut perkiraan Yang Chen sendiri, dibutuhkan setidaknya 5 tahun untuk menjalankannya. Seni rahasia sejati air ke-10. Sekarang dengan asal-usul yang sama dari esensi sejati air ke-10, secara alami masalah yang ada jauh lebih sedikit. Selama Yang Chen menyerap dan mengintegrasikan kekuatan spiritual ini dengan asal yang sama, dia dapat memperkuat basis kultivasinya sendiri. Ini juga merupakan kekuatan spiritual asli dari esensi sejati air ke-10 dan esensi sejati kayu pertama. Tidak ada kekuatan spiritual lain yang mampu melakukan hal ini. Sekalipun Yang Chen menggunakan banyak materi surgawi dan harta duniawi, dia masih membutuhkan proses transformasi dan penyerapan. Efisiensinya tidak bisa dibandingkan dengan penyerapan langsung dari esensi sejati air ke-10. Namun, metode ini hanya akan digunakan oleh Yang Chen pada saat terobosan. Kultivasi yang biasa adalah fondasi sebenarnya, dan tidak dapat digantikan dengan menambahkan sedikit kekuatan spiritual sesuka hati. Kecepatan kondensasi esensi sejati air ke-10 di piala Jasper Laut terbalik sekarang jauh melebihi kecepatan penyerapan Yang Chen. Yang Chen bisa berkultivasi di rumah harta karun tanpa mengkhawatirkan masalah apapun. Waktu berlalu dengan cepat, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap. Benih api kelas 3 dan 4 dengan mudah diserap oleh api pembakaran surga Yin Yang Chen. Yang Chen mengganti benih api lain untuk melanjutkan prosesnya. Kecepatan menelan Xiao Tian masih sama, tidak cepat atau lambat, dan kinaga di sekitar kotak giok semakin berkurang. Menurut pengalaman kasus batu giok terakhir, Yang Chen memperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Dalam budidaya berkelanjutan, 3 bulan berlalu dengan cepat. Ketika Yang Chen menyelesaikan siklus kultivasi dan memasuki aula lagi, dia langsung senang saat mengetahui bahwa kinaga di sekitar kotak giok kedua juga telah diserap seluruhnya oleh Xiao Tian. Tali yang tidak mencolok di atas meja giok diletakkan dengan santai di atasnya. Yang Chen bergegas mendekat dan mengambilnya di tangannya. Ketika dia mendapatkannya, Yang Chen menyadari perbedaannya. Ini bukanlah tali, ini jelas merupakan senjata ajaib yang sangat kuat. Untungnya, senjata ajaib ini sekarang tidak dapat dipertahankan sepenuhnya terhadap Yang Chen, memungkinkan Yang Chen dengan mudah memasukkan kesadaran spiritual dan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Selanjutnya, Yang Chen langsung memahami peran tali ini. Ini adalah tali panjang yang terbuat dari 5 jenis urat naga. 5 jenis urat naga milik 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah. Setelah diremas, dimurnikan dengan kekuatan naga dan menjadi tali panjang yang bisa panjang atau pendek dan bisa dikendalikan sesuka hati. Pada kedua ujung tali panjang, salah satu ujungnya terdapat 5 set, bisa besar atau kecil dan termasuk dalam 5 elemen. Ujung lainnya berbentuk kait, tapi terdiri dari 5 kait kecil, yang juga termasuk dalam 5 elemen, tapi terbuat dari tulang bagian khusus dari 5 naga. Set ini jelas dapat dipasang di pergelangan tangan oleh 5 master dari 5 elemen dan mengontrol pengait di ujung lainnya, yang dapat menangkap segala sesuatu di udara. Selain itu tali panjang di tengahnya bisa dikendalikan sesuka hati, kekuatan dan ketangguhannya juga cukup kuat, sekadar alat alami untuk memanjangkan lengan. Di beberapa tempat yang tidak bisa dia jelajahi, ada alat seperti itu, seperti menambahkan sayap pada harimau. 5 master dari 5 elemen jelas sedang mempertimbangkan untuk mengendalikan 5 elemen, tetapi di tempat Yang Chen, dia bisa mengendalikannya sendiri. Apa yang membuat Yang Chen semakin bahagia adalah bahwa ini bukan hanya alat untuk menggenggam, tetapi juga merupakan hal yang baik untuk melarikan diri kapan saja dan pada kesempatan tertentu. Dan pengait tali ini secara langsung mengingatkan Yang Chen akan pemandangan senjata ajaib yang akan menimbulkan sensasi di dunia budidaya ratusan tahun kemudian. Sepertinya benda seperti itu membutuhkan alat tali panjang seperti ini untuk mengait dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Mungkinkah Tuhan membiarkan Yang Chen mendapatkan pengait tali ini agar dia bisa bergabung dalam pertempuran di masa depan?
Dan dia sengaja menyisihkan waktu yang begitu lama, mungkinkah dia ingin membiarkan dirinya menyelesaikan pengorbanan pengait tali ini? Memikirkan kesempatan itu, bahkan Yang Chen pun mau tak mau tergerak. Dengan paksa menekan gagasan ini, Yang Chen dan Xiao Tian berkomunikasi lagi dan memberi isyarat kepada Xiao Tian untuk terus menelan Qi naga dari kotak giok berikutnya. Sekarang Xiao Tian masih tenang, mungkin kali ini dia bisa mendapatkan 3 senjata ajaib. Di tengah keterkejutannya, Yang Chen tiba-tiba menyadari ada gerakan di kebun obatnya. Meskipun kebun obat telah ditempatkan di peta laut di luar, rohnya selalu terhubung dengan Yang Chen. Sadar akan perubahan di taman obat, Yang Chen buru-buru mundur dari aula dan sampai ke peta laut. Sosoknya bersinar dan dia memasuki taman obat. Chapter 680. Begitu Yang Chen muncul di lapisan pertama kebun obat, dia melihat A, Su dan A, B. Ketika keduanya melihat Yang Chen, tentu saja mereka langsung memberi hormat. Dengan gerakan pikirannya, Yang Chen memahami perubahan di taman obat. Itu adalah taman obat piring giok yang diperoleh dari pria berotot yang telah ditelan. Baik itu lapisan pertama atau lapisan kedua, ruangnya telah bertambah banyak. Awalnya, tidak mudah menelan ruang taman obat. Terakhir kali Yang Chen mengendalikan taman obat untuk menelan taman obat bola kristal milik penguasa kota kedua, itu karena penggerusan sejumlah besar solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, yang menyebabkan keberhasilan obat bola kristal taman dalam waktu singkat. Kali ini, Yang Chen tidak menggunakan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama. Namun, meski begitu, dia menempatkan taman obat pada jalur spiritual di peta laut. Kekuatan spiritual yang besar hampir tidak pernah terputus. Dengan kendali simultan dari 2 roh perkakas A, Su dan A, B, terdapat pasokan kekuatan spiritual yang berkelanjutan. Sekalipun kekuatan spiritualnya tidak secanggih solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia masih berhasil menelan taman obat pelat giok sepenuhnya. Ramuan obat di kebun obat piring giok semuanya telah ditanam di lapisan pertama ruang taman obat. Ramuan obat itu terlalu pendek dan hanya bisa tumbuh di lapisan pertama. Obat roh 10.000 tahun yang diperoleh Yang Chen sebelumnya, dia tidak tahu kapan obat itu telah ditransplantasikan ke ruang lapisan kedua oleh A, Su dan A, B. Sekarang di ruang lapisan kedua, tidak ada obat roh yang berusia di bawah 10.000 tahun. Setelah memasuki lapisan kedua portal, tampaknya setelah menyerap taman obat pelat giok, Yang Chen dapat menunjukkannya jika dia mau, dan menyembunyikannya jika dia mau. Dan dia, sang master, bisa memasuki tempat manapun di taman obat kapan saja dan di mana saja. Perubahan signifikan ini tidak berarti banyak bagi Yang Chen. Namun, itu juga memungkinkan Yang Chen untuk membawa beberapa orang dekat ke ruang taman obat dan menunjukkan sesuatu yang tidak akan mengejutkan mereka. Tentu saja, ini hanya orang-orang dekat di sekitar Yang Chen. Kalau tidak, meski ada ratusan ribu buah yang mendalam, itu sudah cukup membuat orang serakah. Ruangnya bertambah banyak, hampir 2 kali lipat. Meskipun tingkat kebun obat piring giok tidak tinggi, namun memiliki ruangan yang sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kebun obat botol murni Yang Chen sebelumnya. Dengan cara ini, ruang saat ini secara alami memiliki banyak ruang. Tuan, para budak punya permintaan. Yang Chen belum memikirkan bagaimana menggunakan ruang terbuka ini, tapi A, Su dan A, B jatuh di depan Yang Chen. Karena ada banyak kekuatan spiritual yang memberi nutrisi pada taman obat, tubuh kedua roh perkakas menjadi semakin kokoh. Ketika mereka menunggu tuan baru di Gunung Xiangyang, paling banyak, mereka hanya dapat menyerap kekuatan spiritual sejauh 100 mil, dan hampir tidak dapat mempertahankan pertumbuhan obat-obatan roh di taman pengobatan. Bagaimana mereka bisa mengikuti Yang Chen, mereka hampir tidak pernah kekurangan kekuatan spiritual. Apalagi setelah kemunculan kedua wanita tersebut, A, Zu dimandikan oleh Yang Chen dengan solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, dan terjadi perubahan terlahir kembali. Sebelumnya, kedua gadis itu tidak berani menyerap terlalu banyak energi spiritual di taman obat, takut mereka akan ditegur oleh Yang Chen. Namun, di peta, energi spiritual hampir tidak ada habisnya. Bahkan jika mereka hanya mengendalikan Jade Plate Medicine Garden, mereka masih memperoleh banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah tubuhnya lebih kokoh. Sekarang, kedua wanita itu tampak tidak berbeda dari 2 orang sungguhan, berlutut di depan Yang Chen secara bersamaan, itu adalah pemandangan yang cukup mengharukan. Namun, Yang Chen sama sekali tidak peduli dengan tubuh mereka. Dia hanya penasaran dengan permintaan kedua artifak spirit. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, permintaan apa? Saya merasa kekuatan spiritual air di sekitarnya melimpah, kiranya tidak jauh dari laut. A, B mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, saya juga meminta Tuan untuk mengumpulkan air laut ke dalam kebun obat. Jika memungkinkan, mohon kumpulkan juga beberapa obat roh dasar laut untuk ditambahkan ke kebun obat, sehingga para budak dapat mempelajarinya. Petik 2. Kedua roh artefak itu sekarang terikat di taman obat. Satu-satunya kesenangan yang mereka alami sebelumnya adalah merawat obat-obatan roh di ruang taman obat. Menyaksikan mereka tumbuh kuat dan tumbuh semakin kuat, yang membuat mereka merasakan kepuasan. Namun setelah dikumpulkan oleh Yang Chen, kedua wanita itu menemukan bahwa masih banyak kesenangan. Misalnya memperbaiki kebun obat, memadamkan kebun obat dengan berbagai macam kekuatan roh agar berubah secara kualitatif. Setelah kekuatan roh air ke-10 memadamkan taman obat, perubahan yang terjadi adalah adanya lautan di taman obat.
Ini adalah perubahan besar, dan juga membuat kedua wanita itu semakin ingin tahu seperti apa obat-obatan roh di lautan. Namun, meskipun setelah pemurnian Yang Chen, ada lautan air yang ke-10, tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah air laut yang sebenarnya. Untuk membuat obat-obatan roh di lautan tumbuh, diperlukan air laut asli untuk dituangkan. Kemudian setelah transformasi esensi sejati air yang ke-10, itu menjadi lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan obat-obatan roh laut. Sebagai artifak spirit, A, Su dan A, B tahu lebih banyak tentang kebun obat daripada Yang Chen. Pada titik ini, sulit bagi Yang Chen untuk mencapainya bahkan jika dia menyanjung kudanya. Apa yang sulit dari ini? Ketika Yang Chen mendengar bahwa itu hanya permintaan seperti itu, tentu saja dia tidak akan menolak. Inilah kedalaman laut, bukankah mudah mendapatkan air laut? Bagaimanapun, sekarang cangkir Jasper laut juga perlu memadatkan esensi sejati air ke-10, dan Xiao Tian masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap ki naga di sekitar kotak giok. Meditasi Yang Chen selama ini juga tampak sedikit lelah. Kebetulan saja keluar dan berjalan-jalan. Sambil mengumpulkan air laut, ia juga bisa mengumpulkan beberapa obat roh dasar laut. Xiao Tian dan Yang Chen telah lama memiliki hubungan tuan pelayan. Yang Chen tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Xiao Tian di rumah harta karun. Dia langsung melemparkan Xiao Tian ke dalam rumah harta karun dan mengambil kebun obat serta cangkir labu laut Jasper keluar dari rumah harta karun. Terlalu mudah mengumpulkan air laut. Setelah meninggalkan rumah harta karun agak jauh, Yang Chen memilih tempat di dekat pembuluh darah spiritual dengan air laut yang jernih, membuka kebun obat dan mulai mengumpulkan air laut. Air laut dalam jumlah besar mengalir ke kebun obat dan dengan cepat mengisi ruang kosong di sekitar kebun obat. Ini adalah tempat yang sudah direncanakan oleh A, Su dan A, B. Bahkan untuk mempertimbangkan pertumbuhan beberapa tanaman laut dalam, ketinggian ribuan kaki sengaja ditetapkan. Jarak ratusan mil, ditambah setetes air, jumlah air laut yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Untuk mencegah obat-obatan roh di kebun obat terpengaruh, Yang Chen harus mengontrol kecepatan pengumpulan air laut. Meski begitu, setelah menghabiskan hampir setengah bulan, ada 2 lautan luas di kebun obat. Lapisan pertama dan lapisan kedua masing-masing ada bagiannya. Air lautnya biru dan jernih. Di bawah kendali Azu dan A, B, bahkan terjadi perubahan pasang surut, pemandangan laut yang indah. Tuan, kami juga membutuhkan tanah dasar laut. Azu mengingatkan, lumpur dasar laut yang telah direndam dalam air laut selama ribuan tahun sedikit berbeda dengan lumpur yang baru saja direndam di kebun obat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.